Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Santi Oktaviani. Saya dari Prodi PGMI semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam yang dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rahmat SPDI MPDI. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang kepribadian muslim dan cara pembentukannya. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan materi, kita harus tahu apa itu kepribadian muslim. Kepribadian muslim adalah cerminan nilai-nilai Islam yang terwujud dalam sikap, perilaku, karakter seorang muslim. Pembentukan kepribadian muslim bukan hanya sekedar proses belajar, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pembentukan kepribadian muslim itu disebut dengan tarbiyah atau dapat diartikan dengan pendidikan. Adapun inti dari materi-materi yang akan saya bahas adalah tentang pengertian, faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kepribadian muslim, bagaimana proses pembentukan kepribadian muslim, metode pembentukan kepribadian muslim, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi untuk membentuk kepribadian muslim. Pengertian dari kepribadian muslim adalah karakteristik individu yang mencerminkan akidah, syariah, dan akhlak yang baik. Seorang muslim memiliki sifat-sifat terpuji seperti iman yang kuat, takwa, sabar, jujur, amanah, dan toleransi. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian muslim? Yang pertama, ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Yang kedua, ada keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang anak, apalagi seorang itu adalah seorang muslim. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah adalah institusi pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membentuk kepribadian muslim. Lalu yang keempat ada masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan sosial yang memberikan pengaruh terhadap perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Apalagi seseorang itu ingin membentuk karakter seorang kepribadian muslim. Dan yang kelima, yang paling penting adalah diri sendiri. Diri sendiri adalah usaha individu untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar diri ini layak menjadi seorang pribadi muslim yang baik. Lalu, bagaimana proses pembentukan kepribadian muslim? Proses pembentukan kepribadian muslim adalah proses yang berkelanjutan dan melibatkan beberapa tahap. Di antaranya, 1, yaitu takwa. Menanamkan sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dari segala perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, itu ada berilmu. Menuntut ilmu, agama, dan umum untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas diri. Jika kita tidak berilmu, ada pepatah mengatakan bagaikan tanaman tak berbuah. Yang ketiga, itu ada akhlak. Membentuk akhlak yang mulia
melakukan kebiasaan diri dengan perilaku yang baik. Yang keempat ada ibadah. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu ada mujahadah. Mujahadah itu berjuang atau seseorang berjuang melawan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya. Lalu ada metode. Metode apa saja ya untuk pembentukan kepribadian muslim? Yang pertama ada teladan. Teladan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan generasi muda. Yang kedua ada bimbingan. Membimbing atau memberikan bimbingan dan nasihat yang tepat kepada individu agar individu tersebut bisa menjadi lebih baik berkat dibimbing. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan bukan hanya saja pendidikan formal, tetapi ada juga harus memberikan pendidikan Islam yang berkualitas untuk membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Yang keempat itu ada lingkungan. Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual. Apalagi jika lingkungan tersebut berada di lingkungan orang-orang yang pendidikan agamanya hebat. Lanjut, materi yang terakhir adalah tantangan. Tantangan dalam pembentukan kepribadian muslim. Tantangan yang pertama itu ada pengaruh budaya asing. Serbuan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam menjadi tantangan utama dalam pembentukan pribadi muslim yang baik, karena budaya asing sangat mempengaruhi remaja-remaja atau individu-individu Islam. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini atau penggunaan teknologi yang tidak bijak dalam merusak moral seseorang. Apabila kita tidak bisa menggunakan teknologi itu dengan cerdas, maka teknologi itu akan merusak moral kita. Itu menjadi tantangan dalam pembentukan kepribadian muslim. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah krisis moral. Krisis moral itu menurunnya nilai-nilai moral di masyarakat. Apalagi kita sebagai individu harus menanamkan sikap moral itu untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Terakhir, saya simpulkan bahwa pembentukan kepribadian muslim adalah proses yang kompleks dan membutuhkan usaha yang terus-menerus dengan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Islam dan penerapan metode yang tepat. Diharapkan setiap individu muslim terutama dapat mencapai kesempurnaan dalam dirinya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang kepribadian muslim dan cara pembentukannya mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.